Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya sobat-sobat yang ada di sana? Kita berjumpa kembali dengan saya, ya. Yang mana saya ucapkan terima kasih pada sahabat-sahabat yang telah subscribe, ya, buat di channel saya. Dan yang belum, tolong untuk subscribe, ya, gratis gitu. Untuk pertemuan kali ini saya akan menyampaikan tutorial mengenai alternator, ya. Bagaimana cara melepas dan merakit kembali komponen alternator ini. Nanti juga bagian-bagian mana yang paling sering terjadi adanya kerusakan, begitu, ya. Nah, di sini jelas nanti akan saya sampaikan dimulai dari pembongkaran, kemudian apa yang nanti akan kita ketahui komponen-komponen yang rusak, ya, atau yang cepat rusak, dan bagaimana cara memperbaikinya, ya. Sebelum kita melakukan overhaul atau membongkar alternator, ya, kita lihat dulu persiapan apa yang harus kita siapkan. Di sini kita siapkan satu buah alternator, ya. Ini yang konvensional, bukan alternator IC. Kemudian ada obeng plus dan min. Ini manakala nanti untuk melepas rumah-rumahnya ini agak susah dari sambungan, maka bisa dicongkel dengan ini. Kemudian obeng ini untuk melepas baut pengikat, ya. Lalu juga ada kunci di sini, kunci 10, ya, dan kunci 8. Nah, ini sangat perlu sekali, ya, satu alat kecil ini, sebatang, ya, katakanlah kawat. Ini saya buat sebagai penghantar nantinya untuk memasang bras atau sikat. Ini saya buat dari kawat las, ya. Ujungnya diruncingin supaya mudah nanti untuk memasukkannya. Ini sangat penting sekali, ya. Kemudian ada obeng ketok atau tali ketok. Barangkali bautnya ini yang ada di sini ini kencang sekali, ya. Dan juga di sini ada multitester atau avometer ini untuk mengecek putus atau hubungan kumparan yang ada di dalam, ya. Mari kita pas, ya, untuk alternatornya. Ini kita singkirkan dulu, kita lepas terlebih dahulu untuk mur yang ada di belakang. Dan ingat bahwa di sini ada isolator, satunya lagi ada isolator karena ini baut positif, ya. Kalau yang dua baut negatif, yang nantinya berhubungan dengan dioda positif. Kita lepas dulu, ya. Perhatikan ini kunci 8, tuh, ya. Sini lagi. Kenapa ini harus dilepas? Biar nanti sambungan untuk kabel yang ada di dalam atau kumparan tidak putus. Kita taruh di sini. Ini isolatornya. Yang ini juga ada isolatornya, ya. Nah, biarkan dulu. Kita lepas untuk bautnya.
Ini keras ya bisa. Oh. Ada 3, kita selesai sini, kemudian kita lepas belakang. Nah ini kalau susah bisa kita ungkit seperti ini ya, tapi dengan hati-hati. Kenapa ini agak keras di sini? Karena ada lahar seperti ini. Ada 3 tuh seperti ini. Nah, kemudian ini kan menyatu, maka ini kita lepas bersama-sama ya. Yang hati-hati di mana di sini jangan sampai ini putus ya, karena di sini tadi ini ada 1 deret, ini ada 3, ini dioda positif, yang di sini ada dioda negatifnya, gitu ya. Nanti kita jelaskan lebih lanjut ya. Kita lepas ini. Baik, ini tidak perlu saya lepas untuk bagian depannya ya toh. Ini perlu. Tapi mana yang sering terjadi adanya kerusakan, yaitu brush di sini ya. Untuk brush di sini ini lama-lama pendek. Kenapa? Karena bergesekan dengan, atau ya selalu menyentuh atau bergesekan dengan slip ring. Ada 2, yang satu untuk F, yang satu untuk E terminalnya ya. Nah ini sebagai lahar ya, lahar bagian belakang, supaya apa, putarannya ringan seperti itu. Jadi ini ada 2 slip ring. Nah kemudian untuk terminal F ya, atau E juga, dan N ini ya, di sini kita bisa lihat di bagian belakang seperti ini. Kita lihat mana terminal N, mana terminal F ya. Nih, ini terminal F, ini terminal N, kemudian E-nya yang atas di sini ya. Itu nantinya kalau sudah terpasang kita lihat. Jadi kita ketahui untuk terminal E itu yang atas ya, ini. Kemudian ini yang N, yang kiri itu adalah F. Ya ini kalau sudah terpasang kan seperti ini. Lalu bagaimana cara kita mengetahui brush atau sikat yang E dengan yang F ya? Nah, kita menggunakan multitester. Oke. Untuk selektor bisa diarahkan ke kali 1 ohm atau kali 10 atau kali 100 atau kali 1 kilo ohm. Yang dibutuhkan kita adalah untuk menentukan putus atau hubungan antara sikat dengan bagian patriannya ini ya, gitu. Sehingga nanti bisa kita mengetahui mana terminal yang E brushnya, mana terminal F brushnya juga yang mana. Oke. Nah sekarang ini kita cek ya, jarum bekerja ya untuk alat ukur. Lalu kita tempelkan di sini di atas, ini terminal E yang atas. Apakah itu yang paling belakang atau yang dalam? Oke. Mana coba, yakin? Tuh.
ternyata yang belakang. Ya. Nah, nanti yang belakang ini ada hubungan dengan brush atau tidak. Ya. Seperti halnya ini. Oke, ini megangnya tuh, bentar. Ya. Oke. Nah, ini kita tempelkan yang belakang. Kemudian brushnya yang belakang. Lihat jarum bekerja atau tidak. Menghadapnya ke sana ya. Biar jelas jarumnya bekerja atau tidak. Nah, begitu. Ini jarum bekerja. Berarti brush yang belakang itu nantinya berhubungan dengan terminal E yang belakang di sini. Kemudian yang depannya ini kita cek apa benar dengan terminal sini F betul, dengan E tidak ada. Nah, kemudian untuk brushnya ini kita lihat, ini brushnya berarti yang dalam. Nah, itu seperti itu. Ya, saya ulang lagi. Tuh. Ini masih berhubungan. Jadi bisanya brush itu dapat menekan ke slip ring karena di dalamnya itu ada pegas. Ya. Nah, jadi dalam pemasangan kita masukkan. Nanti di sini dipatri. Mana sih dioda positif dan dioda negatif? Nah, ini kita memeriksa untuk dioda positif ya. Dioda positif untuk probe alat ukur ini yang positifnya berada di atas ini. Nah, gitu. Kemudian untuk negatifnya berada di kaki daripada dioda. Jika ini bekerja, nah itu kan bekerja tuh. Ya, jika ini bekerja jarumnya, jarum alat ukur, lalu dibalik, itu ini tidak bekerja, berarti ini yang positif. Ya, nah ini 3 buah ini dioda ini yang positif. Nanti ini yang negatif, kebalikan daripada yang positif. Jadi kalau misalnya yang probe merah ini pada alat ukur ini berada di kakinya dioda dan ini di atas, itu harus jalan. Nah, ini bisa jalan ini. Ya, ini di kakinya ini bisa jalan. Dan kalau dibalik itu mestinya tidak jalan karena dioda itu harus bagus ya. Nah, ini tidak jalan, sehingga kita bisa menyimpulkan jika salah satu probe posisinya di atas sini dan ini di kakinya itu berjalan dan dibalik tidak berjalan jarum alat ukur, maka diodanya masih bagus ya, tidak bocor. Nah, jadi ada 3 pasangan dioda ya. Untuk apa tujuannya ini? Untuk menyearahkan arus listrik yang dihasilkan pada alternator ini. Oleh karena itu, kedua baut ini ada isolatornya. Nanti kalau ini sudah terpasang, maka ini jangan sampai ketinggalan, karena kalau isolator tidak terpasang ini nempel pada bodi, terjadilah hubungan singkat. Oke. Tadi sudah dijelaskan bahwa untuk menentukan brush terminal E dan terminal F ini sudah, jadi yang E itu yang paling ujung, yang F yang dalam. Ini ada 2. Ya. Nah, kemudian dalam pemasangan saya kira bisa ya sahabat-sahabat. Jadi menggunakan solder dilepas dulu, nanti diganti dengan yang baru. Nah, sekarang bagaimana dalam pemasangannya, gitu. Nah, di sini kan ada slip ring, ada 2 ya. Nah, di sini juga kita harus mengecek bocor atau enggak untuk kumparan tersebut terhadap bodi, dan kumparan tersebut putus atau tidak. Kita cek ya slip ring keduanya ini. Nah, jalan toh? Ya, terus ke bodi, ke angker ini tidak jalan, yang satunya juga tidak jalan. Berarti ini masih aman, tidak bocor. Baiklah, sekarang kita rakit ya. Kita lihat terlebih dahulu ya, kita pasangkan seperti ini.
Nah, kalau secara langsung seperti ini kita tidak akan bisa memasukkan, ya. Tapi untuk memudahkan memasukkan komponen, ya, stator, di mana di sini ada brushnya, nanti harus berada di atas slip ring, karena ini harus berhubungan dengan slip ring. Untuk apa? Untuk menghubungkan arus listrik, itu dari terminal F regulator ke F alternator sini, supaya inti besi dalam ini menjadi medan magnet, ya, yang ini medan magnetnya nanti. Oke, dari itu tekanan brush itu harus kuat. Nah, sekarang kita pasang terlebih dahulu sini. Seperti ini, ya. Dipaskan dulu bautnya ke 4 baut. Nah, seperti ini. Kemudian kita luruskan, ya. Pasang kawat, ya, dari lubang. Ini ada lubang. Ini ada lubang, ya. Pasang ke sini untuk mengganjal apa? Untuk mengganjal brushnya nanti. Brush atau sikat, ya. Kita pasang dulu. Nah, tuh seperti ini, ya. Jadi di dalam ini tertahan oleh kawat di dalamnya, oleh ujung kawat yang tertahan. Nah, seperti ini, tuh kan kerja, ya. Oke, kerja. Nah, sekarang kita pasang sini seperti ini. Bisa masuk atau tidak. Nah, ini tinggal dilepas. Kalau sudah glek, kita tinggal melepas, ya. Kita luruskan lubangnya. Tuh seperti ini. Nah, kemudian apa yang akan kita lakukan? Pemasangan baut pengikat. Ya, di sini. Makanya kita luruskan untuk luruskan. Ini ada 3, ya, tadinya. Ada 3 baut yang harus kita pasang. Sini. Tuh. Satu lagi. Oke, sahabat-sahabat, jika sahabat, saudara-saudara mengikuti tutorial seperti ini, insya Allah nanti ada keberanian. Jika brush alternator itu sudah pendek, kan otomatis itu pengisiannya kecil lah, ya, karena tekanannya kecil. Brush antara slip ring itu bisa mengganti dengan sendirinya, maksudnya bisa mengganti sendiri begitu, ya. Dengan mudah untuk menggantikan brush. Yang penting punya solder, kemudian ada spare partnya, yaitu brushnya, ya. Panjenengan semua bisa melakukannya. Nah, kalau ini sudah kencang, ya, kencangkan. Nah, kita balik. Mari kita pasang, ya. Jangan lupa ini terpasang. Nah, seperti ini. Kemudian pasang untuk isolator supaya baut positif tidak menyentuh ke bodi. Nah, ini lagi. Kemudian ini sudah terpasang 2 isolator. Kita pasang mur pengikat. Kemudian
Satu, kemudian ini satu. Nah, ini yang kecil sini. Tahan, kita kencangkan ya. Ini supaya cawakannya berada di luar ya, jangan sampai di dalam, karena itu untuk jalur kabel nantinya. Sini kita kencangkan. Kita gunakan kunci 10. Maka ini sudah terakit ya, tinggal kita cek, kita pasang di mobil kalau itu semuanya sudah beres. Demikian sahabatku, saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, tutorial kali ini untuk ya mengoverhaul alternator, dan sekaligus saya menjelaskan untuk perbaikan brush serta cara merakit kembali komponen-komponen alternator ini ya. Saya ingatkan sekali lagi, jangan sampai lupa memasang isolator pada bagian dioda positif. Penting sekali ya, kawat yang seperti ini ujungnya lancip, yaitu tadi untuk merakit bagian apa, bagian starter yang ada brushnya, supaya brush itu terangkat, kemudian kita masukkan seperti itu. Demikian sahabat, mudah-mudahan ini bermanfaat ya buat saudara-saudara, sahabat-sahabatku ya. Insya Allah ke depan nanti akan saya sampaikan pula tutorial-tutorial yang lainnya. Oke, terima kasih. Sekian, ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.